teman-teman, Dokter L balik lagi nih. Nah, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya, kali ini aku akan membahas tentang bleaching secara lengkap. Jadi buat teman-teman yang baru gabung di video ini, teman-teman harus nonton dulu nih part satunya. Ini di sini ada linknya, ya. Tinggal diklik aja, nanti akan ada part satunya. Tonton sampai habis. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum bleaching gigi itu apa sih? Jadi bleaching gigi adalah salah satu prosedur perawatan gigi yang berguna untuk memutihkan gigi menggunakan bahan kimia seperti hidrogen peroksida. Nah, secara garis besar bleaching gigi ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah bleaching in office atau bleaching yang dilakukan oleh dokter gigi di klinik gigi. Yang kedua adalah home bleaching atau bleaching gigi yang bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, perbedaannya apa sih? Jadi, perbedaan dari keduanya itu terdapat pada metode dan bahan yang digunakan. Untuk bleaching in office atau bleaching gigi yang dilakukan oleh dokter gigi itu biasanya kita menggunakan bahan hidrogen peroksida dengan konsentrasi 15% sampai 45%. Biasanya setelah aplikasi, dokter akan memberikan sinar khusus supaya bahan bleaching tadi dapat bekerja secara maksimal. Nah, untuk kesempatan kali ini aku akan membahas tuntas tentang bleaching gigi yang in office atau bleaching gigi yang dilakukan oleh dokter gigi di klinik gigi. Ya, aku akan bahas secara lengkap mulai dari persiapannya apa saja, detail tahapannya apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah melakukan bleaching. Jadi teman-teman harus nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Nah, sebelum aku mulai, aku mau tanya nih sama teman-teman semua, apa sih alasan teman-teman pengen diputihin giginya? Punya story sendiri kah? Kalau punya, yuk kita berbagi cerita bareng-bareng di kolom komentar ya. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari bleaching itu sendiri? Nah, jadi sebetulnya bleaching gigi itu manfaatnya lebih ke arah estetik ya. Jadi bikin gigi jadi lebih putih, lebih bersih, dan lebih bersinar. Nah, senyum juga jadi lebih bisa percaya diri dong. Biasanya pasien itu mau dilakukan bleaching karena ada acara-acara spesial seperti mau menikah atau ada acara pernikahan, kemudian harus membawakan suatu acara penting atau harus ada acara meeting yang harus menuntut penampilan yang paripurna. Nah, kalau nggak ada acara-acara penting, apakah nggak boleh melakukan bleaching, dok? Ya boleh aja dong melakukan bleaching. Kan kalau sudah di bleaching, balik lagi, gigi bisa jadi lebih putih, bersih, dan jadi lebih segar. Nah, terus apa aja sih persiapan-persiapan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan bleaching? Jadi sebelum melakukan bleaching, dokter gigi akan melakukan pemeriksaan rongga mulut secara menyeluruh. Pertama, kalau ditemukan banyak karang gigi, maka harus dilakukan pembersihan karang gigi terlebih dahulu. Kenapa? Karena karang gigi yang menempel pada permukaan gigi akan menghalangi kontak antara bahan bleaching dengan permukaan gigi. Akibatnya, bleachingnya itu sendiri tidak bisa bekerja secara maksimal. Yang kedua, kalau ditemukan adanya gigi bolong atau gigi berlubang atau karies gigi, maka dokter akan menambal dulu bagian yang bolong tadi. Kenapa? Karena kalau sampai ada bahan bleaching yang masuk ke dalam gigi yang berlubang, maka itu akan menimbulkan rasa ngilu dan rasa sakit. Jadi harus ditambal dulu. Yang ketiga, jika dokter gigi menemukan adanya daerah-daerah gusi yang turun yang menyebabkan akar gigi menjadi terlihat, maka akar gigi tersebut juga harus ditambal terlebih dahulu supaya akar gigi tidak berkontak langsung dengan bahan bleaching yang akan menimbulkan rasa nyeri dan rasa ngilu. Seperti itu. Nah, jika persiapannya semua sudah selesai, maka dokter akan masuk ke prosedur si bleaching itu sendiri. Nah, pada penasaran kan prosedurnya tuh kayak apa sih? Nah, aku punya videonya, yuk kita simak bareng-bareng ya. Jadi pertama kita bersihin dulu nih karang giginya. Setelah itu pilih warna ya sebelum dilakukan bleaching untuk dibandingkan nanti. Setelah itu penggunaan pelindung gusi supaya bahan bleachingnya nggak bocor nanti. Terus disinar pelindung gusinya supaya dia keras.
Nah, habis itu penggunaan bleachingnya itu sendiri dioleskan merata di gigi atas, gigi bawah, gigi depan, dan gigi belakang. Nah, pakai kacamata guys, biar gak silau. Terus disinar deh. Nah, sampai giginya putih. Gitu deh caranya. Oke, mantap kan? Nah, sudah jelas kan tahapannya seperti apa aja. Nah, aku akan share nih hasil-hasil pasien aku yang sebelumnya sudah dilakukan bleaching. Yuk kita lihat yuk hasilnya seperti apa. Nah, cantik semua kan giginya, yang tadinya kuning dan kotor jadi bersih. Gimana? Kalau anak zaman now bilangnya satisfying gitu ya. Nah, jadi siapa yang mau punya gigi bersinar kayak gini? Hayo, jangan sampai gigi kita yang kotor itu bikin orang jadi gagal fokus sama apa yang kita omongin ya. Jangan sampai apa yang kita omongin malah nggak didengar, justru malah mulut kita yang diliatin karena kotor. Kan malu kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah setelah kita melakukan bleaching, kira-kira apa sih yang biasanya dirasakan pasien? Jadi setelah pasien melakukan bleaching, biasanya pasien itu akan merasakan gigi yang ngilu di bagian yang di bleaching tadi. Nah, rasa ngilu gini akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Jadi teman-teman nggak boleh panik ya, karena itu adalah hal yang wajar. Nah, setelah melakukan bleaching, sebelum teman-teman pulang, biasanya dokter gigi akan mengoleskan gel atau pasta ke seluruh permukaan gigi untuk mengurangi sensitivitas dari gigi tersebut. Tapi kalau sampai rumah teman-teman juga masih merasa ngilu, itu wajar dan jangan panik. Teman-teman bisa pakai pasta gigi untuk gigi sensitif, yang mana pasta giginya dapat dioleskan ke seluruh permukaan gigi, ditunggu selama 1 menit, kemudian teman-teman baru boleh berkumur. Dan lakukan prosedur ini selama beberapa hari sampai gigi kamu sudah nggak kerasa ngilu. Nah, hal lain yang dapat dirasakan pasien setelah bleaching gigi adanya bercak-bercak putih pada tepi-tepi gusi. Seperti ini teman-teman. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini terjadi karena cairan bleaching tadi selama proses bleaching dilakukan itu terjadi kebocoran sehingga bisa merembes ke tepi-tepi gusi. Akhirnya gusinya bisa teriritasi dan rasanya agak sedikit perih. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman, itu wajar dan itu bisa hilang sendiri loh. Jadi jangan khawatir, jangan panik ya. Nah, pertanyaan yang lainnya adalah gimana cara merawat gigi yang sudah di bleaching supaya putihnya tahan lama. Oke, yang pertama tipsnya adalah hindari makanan dan minuman yang berwarna. Jadi buat teman-teman yang hobi banget ngeteh, ngopi, kemudian minum minuman yang bersoda, makan makanan santan yang mengandung kunyit, kecap, dan yang lain-lain tersebut di stop dulu ya selama 7 hari ke depan. Jangan dikonsumsi dulu ya. Kemudian tidak merokok dulu nih, kalau bisa berhenti sama sekali merokoknya, kan baik untuk kesehatan juga. Kemudian rajin sikat gigi dan berkumur setelah makan, dan perbanyak konsumsi buah dan sayur. Oke teman-teman, itu semua informasi yang aku kasih tentang bleaching. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau mau sharing seputar kesehatan gigi dan mulut, kalian bisa komen di kolom komentar atau teman-teman bisa DM langsung ke Instagram aku di elizabethdwi_p. Nanti aku akan balas dan aku akan coba bahas di video-video berikutnya. Ya, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Kalau teman-teman merasa informasi yang aku berikan ini sungguh sangat bermanfaat, silahkan di like dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman semua, ke saudara-saudara dan kerabat-kerabat semuanya, supaya informasi yang aku berikan ini boleh bermanfaat bagi banyak orang. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, bye-bye.